Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya di sebuah kisah misteri. Mohon maaf untuk sahabat misteri karena video kisah Pak Arif yang melakukan ritual pesugihan menikah dengan jin kemarin terputus di tengah karena kami mati lampu. Beberapa jam kami menunggu tapi tidak nyala dan akhirnya saya memutuskan untuk menyambung kisah tersebut di video ini. Sekaligus video ini akan menyelesaikan perjalanan spiritual yang dilakukan oleh Pak Arif. Perjalanan ketiga Pak Arif ini mencari pesugihan dengan melakukan ritual pesugihan Dewi Lanjar. Jadi bagaimana kisah perjalanan Pak Arif? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Setelah Pak Arif ini pulang dari rumah si orang pintar, dia melihat keadaan anaknya. Anak Pak Arif sedang tertidur lelap. Namun di tengah malam, lagi-lagi anak Pak Arif ini terbangun menangis. Anak Pak Arif ini tidak berani membuka mata. Giliran ditanya, ada apa dek? Apa yang kamu lihat? Anak Pak Arif cuma menggeleng-gelengkan kepala. Nah, diambillah air yang diberikan oleh si orang pintar. Diusap ke bagian kepalanya. Diberikan anak Pak Arif ini minum sedikit. Anak Pak Arif pun tenang. Tapi tenangnya itu cuma sebentar. Dalam hitungan jam sebelum azan subuh berkumandang, anak Pak Arif ini tidak akan henti-hentinya menangis. Melihat keadaan yang sudah semakin tidak karuan, Pak Arif meminta istrinya untuk tidur di rumah orang tuanya. Diantar lagi istrinya ke rumah orang tuanya bersama anaknya menginap di sana. Kalau nginap di rumah orang tuanya Pak Arif, sosok ini tidak akan mengikuti. Sosok itu tidak akan mengganggu anaknya Pak Arif, asalkan Pak Arif tidak menginap di sana. Sosok itu akan tetap di rumah, akan tetap mengikuti di mana Pak Arif berada. Pak Arif yang sekarang berpikir, nggak mungkin juga anakku ini tidur terus di rumah mertuaku. Loh, aku nanti gimana? Aku nggak bisa jauh-jauh sama anakku. Lantas beliau pun di sini setiap pagi sebelum membuka tokonya, Pak Arif selalu datang ke rumah mertuanya menanyakan keadaan si anak. Kadang Pak Arif bertemu, kadang anaknya masih tertidur lelap. Istrinya mengatakan, ya udah mas, nggak apa-apa, kondisi anak kita baik-baik saja selama dia tidur di sini sama aku, ditemenin kadang sama kakeknya. Anak kita nggak pernah lagi menjerit di tengah malam ketakutan, badannya nggak pernah panas lagi. Pak Arif pun di sini senang dan berniat mengajak si anak serta istri untuk pulang ke rumah, untuk tidur tinggal lagi di rumah tersebut. Tapi bapak mertua dari si Pak Arif menolak dengan mengatakan, Rip, kalau kamu kangen sama anak kamu sementara waktu ini sampai kondisinya benar-benar membaik, biarlah dia di sini. Kalau kamu kangen, kamu yang menginap di rumah ini. Lantas di hari itu Pak Arif mengatakan kepada istrinya, ya udah kalau itu keputusan bapak, ya enggak apa-apa. Nanti malam aku akan nginep di sini. Setelah tutup toko, aku langsung ke sini. Nah, di sore hari setelah Pak Arif ini selesai jualan di toko itu, semua sudah dibereskan, toko sudah ditutup, beliau pun menepati janji. Langsung pulang ke rumah sang mertua untuk bermain bertemu dengan anak satu-satunya di malam itu. Pak Arif senang sekali dapat bermain dengan si anak. Anak juga menunjukkan ekspresi yang sangat riang sekali pada malam itu. Dan ketika mereka tengah beristirahat
di malam itu. Seperti biasa, ketika Pak Arif mendekati anaknya, Pak Arif ada sekamar dengan anaknya. Lagi-lagi sosok Delima, istri gaib dari Pak Arif, datang untuk bermain dengan anak dari Pak Arif. Di tengah malam terdengar jeritan suara anak Pak Arif yang membuat Pak Arif di sini terjaga di malam itu. Tapi ada satu yang aneh, Pak Arif bilang. Anaknya menjerit sangat kencang sekali. Anaknya itu tidur di tengah-tengah, di apitan istri Pak Arif dan Pak Arif. Nah, istri dari Pak Arif ini sama sekali tidak mendengar teriakan dari si anak. Pak Arif di sini bingung melihat posisi anaknya sudah tidak berada lagi di atas tempat tidur, tapi posisi anak dari Pak Arif ini melayang seakan-akan diangkat oleh sesuatu yang tak terlihat. Anaknya terus berteriak, "Bu, Pak, tolong Pak, tolong, aku takut, Pak, Pak." Pak Arif yang menyaksikan kejadian yang sangat aneh itu, beliau pun di sini berkata di dalam hati, "Hei Delima, kalau semua ini adalah perbuatan kamu, aku minta tolong. Tolong lepaskan anakku. Jangan lagi ganggu anakku. Kasihan. Dia tidak ada sangkut pautnya dengan perjanjian kita. Tidak ada hubungannya dengan apa yang aku lakukan terhadap kamu." Dan setelah Pak Arif mengucapkan kalimat itu di dalam hati, anaknya yang tadi melayang-layang di atas tempat tidur sekarang sudah kembali lagi ke posisi di atas tempat tidur. Dengan kejadian yang dilihat dengan mata kepala Pak Arif sendiri, di sini dia udah mulai sangat resah sekali dengan apa yang dilakukan Delima, istri gaib dari si Pak Arif ini. Nah, setelah kejadian pada malam itu, Pak Arif berpamitan kepada istrinya untuk kembali ke toko, berjualan ke toko, dan sebelum dia berangkat ke toko meninggalkan rumah mertuanya, Pak Arif di sini mengatakan, "Dek, mungkin aku malam ini pulang ke rumah kita, tapi ndak tahu ya, kalau jadi aku langsung mau berangkat sama temanku keluar kota. Ndak lama kok, palingan cuman sekitar 2 hari. Nah, Pak Arif pun berpamitan, istrinya pun mengizinkan. Lalu beliau pun meninggalkan rumah sang mertua untuk pergi ke toko. Saat berjualan di toko, pikiran Pak Arif di sini sudah nggak karuan lagi. Dia cuma berjualan di hari itu setengah hari. Dia memutuskan untuk pulang ke rumah yang dibangun dari hasil uang pesugihan menikahi jin. Sesampainya di rumah, Pak Arif langsung masuk ke dalam kamar rahasia, yang mana di rumah itu tidak ada siapa-siapa, cuman dia sendirian. Masuklah ke kamar rahasia. Dia mencoba untuk memanggil istri jinnya si Delima ini dengan cara seperti biasa meneteskan sedikit minyak wangi ke tangan, ke bagian leher dan ke bagian alisnya sini, ke bagian kening. Tapi di siang hari itu, sosok Delima, istri gaib dari Pak Arif, tidak muncul. Pak Arif berjam-jam menunggu sampai Pak Arif ini tertidur, dan di jam 8 malam Pak Arif terbangun. Dia tidak sadar kalau sudah tertidur sangat lama sekali dan sekarang sudah jam 8 malam. Pak Arif keluar dari kamar, menyalakan lampu bagian luar, menyalakan lampu bagian tengah. Beliau di sini berniat untuk mandi. Tapi ketika dia baru mau masuk ke kamar mandi, sepintas ya, pikiran atau ingatan dari Pak Arif ini mengingat sosok Delima. Oh iya, aku kan ada urusan sama si Delima. Ada yang ingin aku tanyakan. Pak Arif di sini mengurungkan niatnya untuk ke kamar mandi, untuk mandi pada malam itu. Dia langsung masuk lagi ke kamar rahasia, melakukan ritual untuk memanggil si Delima ini. Nggak lama Pak Arif menggosokkan minyak ke tangan, ke leher, ke bagian kening. Sosok Delima pun kembali mewujudkan dirinya dengan sosok wanita yang sangat cantik sekali. Seperti biasa, Delima tidak muncul dari hadapan Pak Arif, tidak, tapi Delima ini tiba-tiba muncul dari bagian belakang Pak Arif. Yang pertama yang didengar Pak Arif ini adalah suara khas dari Delima yang memanggil suara Pak Arif. Nyari Delima. Pak Arif menoleh ke belakang dan sosok Delima sudah berada di belakang Pak Arif. Nah, di malam itu Pak Arif ini kembali berhadapan dengan si Delima. Pak Arif di sini langsung mengutarakan,
ya, mengeluarkan unek-uneknya sama si Delima. Beliau mengatakan, Delima, anakku itu kan tidak ada kaitannya dengan urusan kita. Kenapa? Kenapa kamu selalu mengganggu anakku? Kalau aku ada di dekat anakku, kamu tega mempermainkan anakku seperti tadi malam. Kamu angkat tubuhnya ke awang-awang. Walaupun kamu tidak terlihat, tapi aku bisa merasakan kalau itu adalah kerjaan kamu. Kamu hadir di kamar pada malam itu. Sekarang aku minta sama kamu, urusan kamu sama aku jangan lagi dicampurkan dengan anak dan istriku. Mereka kan tidak tahu keberadaanmu. Mereka tidak tahu kalau aku sudah menikah dengan kamu. Kata si Abah, kalau kamu tidak aku ceritakan keberadaannya, kamu ada di sini, di rumah ini, sudah menjadi istriku, kamu tidak akan bisa dilihat sama orang-orang. Kamu juga tidak akan mau menunjukkan dirimu sama orang-orang itu. Tapi kok kenapa sekarang begini? Pak Arif agak sedikit mengancam. Kalau kamu masih mengganggu anakku, aku akan kembalikan kamu ke tempat asal kamu berada. Kalimat ancaman yang dikeluarkan oleh Pak Arif di sini membuat Delima marah. Baru malam itulah, ya, setelah 2 tahun lebih Pak Arif ini menikah dengan si Delima. Baru malam itulah Pak Arif ini melihat sosok Delima yang sesungguhnya. Karena si Delima ini marah, dia merubah wujudnya menjadi sosok yang menakutkan, sosok asli dari si Delima. Seketika wanita cantik yang berdiri di hadapan Pak Arif berubah menjadi sosok wanita yang sangat menakutkan sekali, dengan tinggi. Itu hampir, kepalanya tuh hampir menyentuh plafon rumah Pak Arif yang tingginya 4 meter lebih. Pakaian yang bagus yang digunakan sosok wanita cantik yang dikenal dengan nama Delima seketika berubah menjadi pakaian yang sangat lusuh sekali. Yang paling menakutkan dari sosok itu adalah bagian tangannya. Dengan rambut yang terurai panjang, rambut kusut yang setengahnya menutupi bagian muka, sorot mata, sosok yang tinggi, sosok yang mengerikan yang sekarang berdiri di hadapan Pak Arif itu warnanya kuning pekat layaknya seperti nyala bola api. Dengan sinar yang sangat tajam sekali, Pak Arif di sini memperhatikan bagian lengannya, bagian tangan dari sosok itu. Tangannya itu panjang sekali, apalagi jari-jarinya. Jari-jari dari sosok yang berdiri di hadapannya sekarang itu hampir sama dengan bagian betisnya. Sahabat-sahabat bisa membayangkan, sosok tinggi besar itulah yang sudah 2 tahun lebih ini yang menemani Pak Arif ini tidur. Sosok itu berdiri lama, menatap sinis kepada Pak Arif, dan Pak Arif di sini tidak bisa ngomong apa-apa. Tubuhnya gemetar dengan bibir yang terkunci. Pak Arif di sini mendengar suara parau yang keluar dari sosok tersebut mengatakan, "Berani kamu mengembalikan aku? Kalau kamu mengembalikan aku, berarti semua yang telah aku berikan akan aku ambil kembali. Apa yang sudah menjadi milikmu akan kubawa pergi. Apa yang sudah menjadi milikmu saat ini akan kuambil lagi." Setelah sosok itu memberi peringatan kepada Pak Arif, sosok itu seketika menghilang dari hadapan Pak Arif dengan tubuh yang gemetar. Pak Arif kini sudah bisa melangkah mundur untuk meninggalkan kamar tersebut malam itu. Pak Arif tidak berani tidur di rumah itu. Pak Arif lebih memilih untuk menginap di salah satu hotel yang ada di dekat rumahnya. Karena beliau berpikir, kalau aku balik ke rumah mertua, ini tidak mungkin. Pasti anakku akan kembali diganggu oleh Delima. Setelah malam yang menakutkan itu, pagi-pagi sekali, Pak Arif keluar dari hotel tersebut. Langsung beliau pergi menuju ke rumah si Abah. Abah juru kunci, Abah yang menikahkan Pak Arif dengan sosok jin yang bernama Delima. Sesampainya di rumah si Abah, Pak Arif di sini menceritakan semua, "Bah, apa yang sudah terjadi sama aku dan Delima ini tuh maksudnya apa? Gimana, Bah?"
Menurut penjelasan Abah, kalau aku tutup mulut, keluargaku tidak aku beritahu kalau aku sudah menikah dengan sosok jin, si delima ini tidak akan menampakkan wujudnya, tidak akan mengganggu keluargaku dan sebaliknya seperti itu. Tapi kenapa, Abah? Kejadian ini bisa terjadi sama aku. Dia meneror anakku setiap malam. Anakku nangis. Badannya panas sekali, Bah, membuat aku khawatir. Si Abah pun di sini menjelaskan, itu memang sering terjadi dengan pelaku yang menikah dengan sosok jin. Sosok jin itu cemburu, dia juga pingin main sama anakmu karena sosok jin itu juga menginginkan memiliki anak dari hasil pernikahannya sama kamu. Mendengar itu, Pak Arif ya ketakutan. Ya enggak mungkin, Bah, mustahil. Kalau sampai terjadi, gimana bentuk anakku? Aku melihat sosok asli dari delima, aku sangat ketakutan sekali. Gak kebayang, Bah, kalau sosok itu menampakkan dirinya setiap hari dengan perwujudan tinggi yang menakutkan itu. Loh, kan sudah aku bilang dari awal, konsekuensinya sudah aku katakan. Dia tidak akan muncul selalu dengan penampilan yang baik. Ada kalanya istri jinmu itu akan menunjukkan sosok aslinya. Kamu harus terima dan jangan lari. Sekarang apa yang kamu mau, nak? Kekayaan sudah kamu dapat, lancar usaha kamu sekarang kamu jalankan. Sekarang apa yang kamu inginkan? Kedatangan kamu ke sini tuh maksudnya apa? Tujuannya apa? Dan Pak Arif to the point mengatakan, aku sudah capek, Bah. Aku ingin menyudahi pernikahanku dengan si jin yang bernama Delima. Aku ingin menyelesaikan ritual pesugihan ini. Si Abah pun di sini tidak menolak permintaan dari Pak Arif, cuman beliau mengingatkan kepada Pak Arif, ketika nanti semua sudah terlepas, kamu telah memutuskan hubunganmu dengan sosok jin yang bernama Delima itu. Apa yang kamu miliki, kejayaan, kesuksesan yang kamu miliki sekarang, itu akan kembali hilang. Kehidupanmu akan kembali ke kehidupanmu yang dulu lagi. Jangan kamu sesali. Karena setelah perceraian atau perpisahan kamu dengan sosok jin ini, kamu tidak akan bisa mengulang kembali ritual pesugihan ini, ritual pernikahan jin ini. Nah, Pak Arif yang sudah memiliki ancang-ancang atau strategi bisnis lah ya untuk mempertahankan warung kelontongannya yang lagi jaya-jayanya ini, langsung dia nggak berpikir panjang mengatakan, iya aku setuju, Bah, apapun konsekuensinya asalkan sosok jin itu tidak mengikutiku lagi, tidak menakut-nakuti anak satu-satuku lagi. Prosesi pelepasan sosok jin yang bernama Delima dari tubuh dari pernikahan Pak Arif pun dilakukan oleh si Abah. Beberapa prosesi dilakukan, termasuk di sini salah satunya mandi kembang dilakukan Pak Arif. Dan singkat cerita, sekarang setelah Pak Arif ini kembali ke rumahnya, ke daerah tempat asal Pak Arif, setelah melepas jin Delima di tempat si Abah, kehidupannya sekarang mulai berjalan tanpa adanya pendamping, ya, pendamping pesugihan yang membuat usahanya lancar. Kembalilah dia ke rumah mertuanya, mengatakan kepada istri, menjemput anaknya, berterima kasih sama mertuanya. Mereka pulanglah ke rumah mereka sendiri. Sesampainya di rumah di malam pertama, anak dari Pak Arif sudah tidak menangis lagi, udah nggak ketakutan lagi. Memang benerlah sosok Delima itu udah jauh dari kehidupan Pak Arif. Beliau pun di sini senang dan mulai menjalankan strategi yang sudah dirancangnya untuk mempertahankan supaya toko ini tetap ramai walaupun sudah tidak menggunakan pesugihan lagi. Rencana atau ancang-ancang yang sudah di planning oleh Pak Arif, pertama gini, toko ini sudah 2 tahun berjaya. Pelanggannya bukan 1-2 orang yang belanja ke sini, itu orang-orang yang belanja grosiran untuk dijual lagi. Kalau dipikir-pikir, tidak mungkin orang itu bisa lupa jalan untuk datang ke toko ini, apalagi nanti pelayanan atau harga itu dimainkan sama Pak Arif biar bisa bersaing dengan toko-toko yang ada di sekitaran pasar. Yakin dia, walaupun tidak dengan menggunakan pesugihan, usahanya akan tetap jalan, berjaya, dan bisa diteruskan sampai kapanpun. Tapi itu cuman pemikiran dari Pak Arif yang namanya gaib, tidak terduga, tidak bisa diperhitungkan seperti itu.
2 bulan setelah Pak Arif ini melepaskan sosok delima, istri gaib, sudah diceraikan, usaha Pak Arif di sini masih tetap jalan seperti biasa, walaupun hari ke hari menjelang 2 bulan itu memang terlihat agak sedikit sepi dan ada penurunan omset. Beliau mengatakan, dari waktu 2 tahun usahanya ini jaya, lumayanlah uang yang sudah ditabung sama Pak Arif. Jadi di suatu ketika masuk di bulan ketiga usaha Pak Arif ini, uang tabungan yang sudah ditabung sama Pak Arif di bank itu ludes dalam waktu sekejap. Ceritanya begini, Pak Arif bilang, ada salah satu sales ya yang biasa memasok barang-barang ke tokonya si Pak Arif ini, kita sebut saja dengan nama Iqbal. Iqbal ini sudah dekat lah dengan si Pak Arif, karena Iqbal ini salah satu sales pemasok barang-barang yang dibutuhkan oleh beliau, yang mana kalau toko kerjasama dengan sales itu biasanya dapat kemudahan. Orderan yang masuk ke toko Pak Arif ini cuman bayar DP dulu, sisanya nanti pas pengiriman barang kedua, pas orderan kedua barulah dilunaskan penjualan yang pertama, barang kedua pun kembali bisa ngutang. Itulah sistem kalau kita main dengan si sales. Sales ini tidak sembarangan percaya sama toko, hanya toko-toko yang putaran duitnya kenceng aja. Salah satunya adalah toko dari si Pak Arif. Nah, di waktu itu si Iqbal ini menawarkan sebuah perjanjian atau boleh dikatakan kesepakatan yang sangat menguntungkan sekali bagi si Pak Arif. Beliau mengatakan, Pak, ini ada reward nih Pak dari perusahaan. Rewardnya spesial, tidak semua warung atau semua toko kelontongan yang dapat reward ini. Reward apa? Kata si Pak Arif. Si Iqbal pun mulai menjelaskan, gini loh Pak, perusahaan memberi keringanan untuk Bapak dan teman-teman yang lain yang terpilih ya, yang bisa mengikuti reward ini dengan diskon 30% untuk semua pembelanjaan jenis barang-barang apapun. Semua didiskon 30%. Tapi Bapak harus mengikuti sistem yang telah dibuat oleh perusahaan dengan cara mendepositkan uang sebesar 300 juta rupiah. Dari deposit 300 juta rupiah, Bapak bisa memesan sebanyak mungkin sejumlah uang 300 juta rupiah. Itu semua pesanan Bapak itu harganya akan didiskon 30% semua. Nah, mendengar penjelasan dari si Iqbal ini, Pak Arif tergiur karena diskon 30% untuk harga pokok atau harga modal ini bisa bikin keuntungan berkali-kali lipat. Pak Arif pun di sini menanyakan sistemnya gimana. Ya sistemnya seperti biasa Pak, uang Bapak depositkan ke perusahaan dan nanti kalau Bapak mau order tinggal pesan bulan ini Bapak butuh apa. Misal Bapak butuh, kebutuhan Bapak itu cuma senilai 50 juta, ya udah kami kirimkan barang-barang ya, dengan Bapak beli dari uang deposit itu senilai 50 juta ya, 250 jutanya menunggu Pak. Dan itu tidak ada batasan waktunya. Nah, mendengar penjelasan yang sangat menggiurkan sekali, kesepakatan pun terjadi tanpa berpikir panjang. Uang tabungan, uang gerobok atau uang yang sudah disimpan untuk membayar sales-sales yang lain. Karena pemasok barang itu bukan cuma sales si Iqbal ini, banyak yang masuk beras lain, yang masuk minyak lain, yang masuk rokok lain. Jadi uang itu diberikan semua ya sama si Iqbal yang seharusnya untuk membayar hutang-hutang lain, dibawalah uang senilai 300 juta rupiah. Pak Arif pun menuliskan pesanan untuk dikirim Iqbal di akhir bulan nanti, dan pesanan itu pas di akhir bulan memang diantarkan sama si Iqbal. Sedikit pun tidak ada kekurangan dari pesanan si Pak Arif dan harganya memang benar-benar dipangkas 30%. Senanglah si Pak Arif ini, tapi kesenangannya itu cuma 1 bulan. Masuk bulan kedua, si Iqbal ini nomor HP-nya, nomor teleponnya sudah tidak dapat dihubungi lagi. Berminggu-minggu Pak Arif menunggu, mana nih Iqbal nih? Apa dia sakit? Jangan-jangan dia kabur lagi. Pemikiran dari si Pak Arif. Lantas beliau pun di sini pergi langsung ke
ke kantor pusat tempat si Iqbal bekerja, bertanyalah Pak Arif, di mana Iqbal? Ada masuk kantor enggak? Saya sudah berminggu-minggu nih nunggu Iqbal, pesanan saya enggak diantar-antar. Iqbal sudah lama Pak, nggak kerja di sini lagi. Loh, masa iya sih? Akhir bulan lalu, saya baru membuat kesepakatan loh sama perusahaan ini melalui Iqbal. Saya mendepositkan uang sebesar 300 juta untuk belanja di perusahaan ini, dan sekarang toko saya itu sudah kosong, barang-barang sudah habis. Saya nunggu Iqbal nggak datang-datang. Saya kesini mau mengambil barang yang mau saya jual senilai uang yang sudah saya depositkan. Ternyata Bapak menjadi salah satu ya Pak, salah satu orang yang ditipu sama si Iqbal. Loh, kok nipu? Otomatis di sini Pak Arif sama sekali nggak ngerti ya dengan apa yang dibicarakan oleh orang kantor si Iqbal. Nah, Pak Arif pun di sini dibawalah ke ruangan manajer perusahaan tersebut, didudukkan di sana, diceritakan Iqbal sekarang sudah menghilang. Kami sudah lama Pak mencari keberadaan Iqbal karena pengaduan seperti yang Bapak adukan sama kami. Datang ke sini menanyakan deposit 300 juta, barang-barang nggak dikirim. Itu bukan 1-2 orang Pak, banyak Pak. Banyak orang-orang yang sudah tertipu dengan gaya tipuan si Iqbal ini. Bapak salah satunya. Jadi kalau Bapak datang ke sini untuk meminta uang Bapak kembali atau meminta barang dikirim ke toko Bapak, kami tidak bisa memenuhinya Pak, karena perjanjian yang Bapak buat itu di bawah tangan. Bapak melakukan perjanjian langsung dengan Iqbal. Padahal Pak Arif di sini mengatakan, ketika saya menyerahkan uang 300 juta, banyak surat yang saya tanda tangani. Tidak ada Pak promo yang dikatakan si Iqbal. Kerjasama yang dilakukan Iqbal dengan Bapak itu di luar kewenangan perusahaan kami. Nah, dari hari itulah Pak Arif sekarang sudah tidak memiliki uang sepeser pun lagi. Barang-barang di toko sudah terjual habis, termasuk barang-barang yang seharusnya kalau sudah barangnya habis, uangnya dibayarkan ke sales-sales masing-masing. Uang habis, hutang pun sekarang nimbul. Warung kosong, udah nggak ada yang bisa dijual lagi. Hari-hari Pak Arif sekarang menghindar ke sana, menghindar ke sini, ngumpet di rumah teman, menghindar dari tagihan hutang. Banyak sales yang datang ke rumahnya menanyakan Pak Arif, istrinya sampai ketakutan, istrinya sampai kabur ke rumah bapaknya. Sales itu tahu alamat rumah bapaknya sih Pak, datang juga ke sana menanyakan, gimana nih Pak Arif kemana, kok duit kami nggak dibayar, barang sudah terjual. Sampai-sampai Pak Arif di sini malu, ketakutan, dan memutuskan untuk keluar dari wilayah tersebut, bersembunyi, melarikan diri, karena beliau sudah tidak sanggup lagi untuk membayar-bayar hutangnya. Aset yang dimiliki Pak Arif sekarang tinggallah rumah dan kendaraan yang dikemudikannya sehari-hari. Pak Arif mengatakan pada suatu malam ya, dia keluar dari persembunyiannya, datang ke rumah mertua menjemput istrinya dengan uang seadanya. Dibawalah anak, istri, pakaian, perlengkapan semuanya dibawa masuk mobil. Pak Arif keluar dari daerah tersebut, pindah mencari rumah peta, rumah bedengan untuk tinggal sementara. Beliau menceritakan ya, kurang lebih sekitar 9 bulan, masuk 10 bulan lah Pak Arif ini mencoba menghindar dari tagihan-tagihan hutang. Tapi semakin Pak Arif mencoba menghindar, Pak Arif memang nggak ketemu dengan orang yang menagih, tapi bapak mertua dari Pak Arif, bapak dari istri Pak Arif lah yang menjadi jaminan hutang tersebut. Bapak mertuanya nelpon istrinya, bilanglah sama si Arif, baliklah, orang itu cuman pingin ngelihat kalau Arif tuh ada. Ya paling nggak ada omongan kapan hutangnya bisa dibayar. Toh juga Arif kan masih punya aset, kalian masih punya aset rumah. Gimana kek mau digadaikan dulu kek rumahnya atau gimana, nanti bapak bantu. Kalau bapak ada uang, bapak yang melunasi hutang-hutang kalian itu. Tapi kondisinya bapak juga lagi susah. Nah,
istri dari si Pak Arif ini pun mencobalah bicara sama suaminya, dan akhirnya Pak Arif pun merasa malu karena sudah banyak sekali merepotkan si mertua. Pulanglah dia ke rumah mertuanya, bertemulah dengan orang-orang yang menagih hutang. Hutangnya itu lebih dari 300 juta, hampir 400 juta. Jual mobil pun duitnya tidak cukup. Rumah lah salah satu solusi yang dapat membayar hutang-hutang tersebut. Nah, jadi Pak Arif minta waktu. Saya mau ngurus rumah dulu, saya mau jual rumah. Setelah rumah terjual, saya akan melunasi semua hutang-hutang kalian. Rumah si Pak Arif ini dibangun di atas tanah yang cukup luas, bangunan baru, ya baru sekitar 3 tahun lah. Rumahnya pun ya bagus, terbuat dari bahan material yang mahal-mahal semua. Rumah itu ditaksir sama Pak Arif, kalau dijual ini mungkin lebih dari 800 juta karena tanahnya yang mahal. Tapi ketika Pak Arif ini menjajakan ya, tanah beserta rumah, ternyata surat-surat pembelian tanah ini belum diurus sama si Pak Arif. Ketika beliau mau mengurus surat-surat rumahnya, surat tanahnya sama orang yang jual tanah tempo hari dulu, orang itu sudah tidak ada lagi, menghilang, nggak tahu kemana. Ketika Pak Arif mencoba untuk ya, membuat surat-surat tanah, pergi ke agraria untuk mengesahkan kalau itu adalah tanah hak milik dengan surat jual beli, pihak agraria menolak. Beliau mengatakan tanah itu sudah ada yang mendaftarkan, lebih tua lagi suratnya daripada surat jual beli kamu. Ini membuat Pak Arif sangat bingung dan pusinglah dia. Karena ya Pak Arif jujur mengatakan, sewaktu duit itu masih banyak, beli tanah itu main bayar aja, main teken aja suratnya, nantilah sertifikatnya gampang lah, nanti nggak mungkin juga rumah ini akan aku jual. Mungkin mau kerombak lagi jadi istana. Itu pemikiran Pak Arif. Jadi hal yang sepele menurut Pak Arif, ngurus surat-surat tanah hak milik dia, padahal itu nggak dilakukan oleh Pak Arif. Nah, solusi satu-satunya dari pihak agraria sebagai mediator untuk menyelesaikan sengketa tanah ini, ditemukanlah Pak Arif dengan si pemilik tanah asli. Diceritakan kalau itu memang sengketa, itu memang milikku diserobot, dan Pak Arif mengatakan sini, aku butuh duit untuk bayar hutang, aku butuh untuk menjual rumah tersebut. Nah, jadi si pemilik tanah pun di sini bermurah hati lah, menawarkan ya udah kalau mau dijual, kira-kira harganya berapa? Kamu bayar harga tanahku, sisanya ambillah. Hitung-hitung itu adalah uang yang kamu keluarkan untuk membangun rumah. Mau ndak mau, satu-satunya cara yaitu. Akhirnya rumah itu pun dijual sesuai dengan taksiran harga Pak Arif. Dijual kurang lebih 800 juta. Tapi Pak Arif ini cuma mendapatkan uang 200 juta lebih karena properti itu harganya jauh lebih murah dibandingkan tanah. Tanahnya yang bernilai mahal yang dibeli sama orang itu, dihitung tanah itu nilainya hampir 600 juta. Ya otomatis si pemilik tanah menagih sesuai dengan pembayaran tanah. Duit 200 juta lebih tidak cukup untuk membayar hutang. Akhirnya Pak Arif pun di sini membayar hutangnya seadanya lah, secukupnya kepada orang-orang yang tiap hari datang menagih. Intinya gini, Pak Arif ini masih berhutang dan dia udah tidak punya aset lagi untuk dijual untuk membayar hutang tersebut. Tapi karena sudah ada itikad baik menyelesaikan sebahagian dari total hutang, Pak Arif pun di sini bisa tenang, bisa dapat waktu untuk bernafas. Pak Arif pun tinggal menumpang di rumah orang tua istrinya lagi, di rumah mertuanya. Hari-hari pun berlalu. Masa-masa sulit kembali dihadapi oleh Pak Arif sesuai dengan apa yang dikatakan oleh si Abah. Kamu jangan berpikir untuk kembali ke sini lagi. Kamu tidak akan bisa lagi melakukan ritual pesugihan. Dengan kejadian yang dialami oleh Pak Arif, ini bukan bikin Pak Arif ini kapok untuk berhenti mencari ritual pesugihan. Yo, kapok lah aturan. Udah 2 kali ritual pesugihan yang dilakukan oleh Pak Arif ini cuman menimbulkan masalah aja. Tapi pemikiran Pak Arif terbalik dari pemikiran kita. Dia menganggap belum tepat aja
dia belum menemukan jalan ritual pesugihan yang tepat. Karena ketika dia menjalankan ritual pesugihan menikah dengan jin ini memang hasilnya terlihat sekali, dan dengan waktu yang dilewati Pak Arif sekarang, hari demi hari itu waktu berputar serasa sangat lama sekali. Karena tidak punya kerjaan, mikirin utang gimana bayarnya. Pemikiran Pak Arif pun kembali memikirkan ritual pesugihan yang sempat ditawarkan seseorang ketika Pak Arif mencari ritual pesugihan di Gunung Salak. Ada yang menyampaikan ke Pak Arif, ada nih ritual pesugihan. Pelaku pesugihannya aku kenal. Orangnya dekat sama aku, dan dia mengatakan setelah ritual pesugihan di dalam satu malam itu selesai dilakukan, uang tuh bawa pulang tuh pakai kresek banyak, dia bilang. Tapi syaratnya berat. Apa syaratnya? Pak Arif bertanya pada saat itu. Tumbal. Nyawa yang menjadi jaminannya. Nyawa yang menjadi pertukaran kekayaan itu. Waktu itu Pak Arif takut untuk memilih ritual pesugihan itu. Dia lebih memilih ritual pesugihan menikah dengan jin tanpa syarat tumbal nyawa. Nah, sekarang Pak Arif keinget-inget terus dengan omongan orang itu. Pak Arif di sini mulai berpikir, gimana kalau aku pergi lagi ke sana, menanyakan dengan jelas, tumbal apa sebenarnya, siapa yang harus ditumbalkan. Dengan rasa penasaran dan hati yang sudah tertutup, mata yang sudah nggak bisa ngelihat baik dan benar lagi, Pak Arif memutuskan kembali pergi ke sana. Tapi sesampainya di sana, Pak Arif ini tidak bertemu dengan orang yang mengatakan ada ritual pesugihan yang bisa kaya dalam satu hari itu. Pak Arif kembali pulang ke rumah. Nah, sesampainya di rumah, istri dari si Pak Arif ini istilahnya menasehatilah untuk Pak Arif ini kayak dulu lagi, rajin ibadahnya, sholat Jumatnya jalan, sholat subuhnya di masjid terus. Tapi Pak Arif tidak mau mendengar, malah Pak Arif di sini menjawab dengan kalimat yang tidak pantas. Dia mengatakan, apakah ketika aku sholat, uang untuk bayar hutang itu bisa turun dari langit, jatuh di depan sejadahku? Kalau memang iya bisa, aku tidak ngapa-ngapain lagi, aku sholat terus, aku akan sholat terus. Itu jawaban dari Pak Arif. Jawaban seseorang yang hati, batin, dan nuraninya itu sudah gelap. Singkat cerita, Pak Arif bilang, 4 bulan pencarian Pak Arif untuk mencari orang yang mengatakan ada ritual pesugihan, tumbal nyawa yang bisa kaya dalam satu hari. Pada suatu hari pun Pak Arif bertemu dengan orang tersebut. Pak Arif di sini menanyakan dengan detail tentang apa yang kamu bicarakan kemarin. Di mana lokasinya? Bisa ndak kamu tunjukin aku? Kalau ndak, kamu antarkan aku ke sana. Kalau memang nanti benar-benar sukses dalam satu malam aku bisa kaya, kamu akan aku beri persen keuntungan dari hasil uang yang kudapat di malam itu. Orang ini tidak mau ikut campur dalam ritual pesugihan. Kalau kamu mau jalan silahkan, kamu jalan sendiri. Setahuku, dari penjelasan temanku yang sudah sukses melakukan ritual pesugihan ini, alamatnya di sini. Pak Arif pun diberikan alamat, dan setelah mendapatkan alamat, beliau pergi ke sana mencari si juru kunci. Juru kunci bertemu, Pak Arif bertanya langsung, Mbah, apakah memang betul ritual pesugihan yang Mbah di sini itu bisa kaya dalam satu malam? Kalau memang iya, aku mau Mbah menjalankan ritual pesugihan itu. Apa syaratnya? Gimana cara menjalankannya? Si Mbah mengatakan kepada si Arif, yakin? Sudah yakin kamu? Sudah tahu ndak kamu? Apa yang akan kamu tukarkan dengan kekayaan yang kamu cari-cari? Kekayaan yang kamu impi-impikan? Apa Mbah? Apa? Jawab si Pak Arif tadi. Si Mbah mengatakan, tumbal nyawa. Siapa yang akan kamu tumbalkan untuk mendapatkan kekayaan, untuk melakukan ritual puja pesugihan? Si Mbah mengatakan, ada 3 pilihan. Anakmu, istri kamu, atau kamu harus menumbalkan nyawamu sendiri. Terserah.
kamu tinggal memilih. Ketiga tumbal itu bisa diterima dan ritual pesugihan bisa kamu lakukan. Syaratnya tidak banyak. Ketika kamu sudah menentukan pilihan siapa yang kamu tumbalkan, kamu datang lagi ke sini dengan membawa 1 ekor kambing jantan sebagai syarat ritual pesugihan. Pak Arif di sini lama berpikir dan Simbah mengatakan, jangan kamu mikir di sini, kamu pikir di rumah, pulang. Kalau memang yakin, kamu datang ke sini bawa kambing jantan. Hari itu Pak Arif pun pulang kembali ke rumah. Di rumah lama sekali dia mempertimbangkan nyawa siapa. Tidak mungkin anakku, tidak mungkin juga istriku. Dia sudah banyak sekali membantu, bapaknya baik sekali sama aku. Nah, Pak Arif pun di sini frustasi dengan hidupnya karena Pak Arif ini sudah tidak pernah beribadah lagi. Hatinya sudah kosong. Jadi dia menganggap ya udahlah. Kalau aku bisa menyelesaikan hutang-hutangku, meninggalkan sejumlah harta untuk bekal anakku nanti, ya enggak apa-apalah. Aku yang jadi tumbal pesugihan ini, menumbalkan nyawaku sendiri. Tapi permasalahannya timbul satu lagi. Di saat Pak Arif ini tidak ada uang, ya, ritual pesugihan itu syaratnya harus membawa seekor kambing, di mana Pak Arif harus mendapatkan uang. Lagi-lagi dia di sini mentok pikirannya, minta sama bini nggak ada duit, mau jual barang nggak ada lagi, minjam sama bapak mertua. Bapak mertua pasti nanya uangnya untuk apa, kambing kan harganya lumayan mahal. Pak Arif bilang waktu itu kambing jantan yang ukuran sedang itu harganya 1,5 juta, lumayan mahal. Nah, di sini Pak Arif berpikir singkat, menggadaikan surat-surat mobilnya. Dia menggadaikan surat-surat mobilnya ini dengan pinjaman sebesar 5 juta rupiah. Dia berpikir, nanti kan aku bawa pulang duit pakai kresek, duit banyak. Jangankan surat mobil baru pun bisa aku beli. Tegadailah ya, STNK, BPKB mobil, dapatlah beliau uang 5 juta. Kambing dibeli. Keyakinan sudah benar-benar bulat, sudah diputuskan. Pak Arif pun kembali ke rumah si juru kunci. Sesampainya di sana, kambing diserahkan dan Pak Arif mengatakan, pilihan yang ketiga Mbah yang aku pilih. Aku akan menumbalkan nyawaku sendiri asalkan sebelum aku mati, aku benar-benar bisa menikmati kekayaan dari hasil ritual pesugihan yang kulakukan ini. Ya sudah, kalau kamu memang benar-benar yakin ingin menumbalkan nyawamu sendiri, baiklah, kambing ini aku terima dan akan kujelaskan ritual apa yang harus kamu lakukan. Dan setelah kematianmu nanti, kamu tidak akan kembali ke tempat yang sebenarnya. Kamu akan mengabdi di kerajaan Nyi Ratu Dewi Lanjar. Kamu akan menjadi budak di sana. Abah juru kunci pun menjelaskan. Ritual ini akan berlangsung 3 malam, 3 prosesi ritual akan kamu lakukan. Ritual pertama, kamu harus puasa, kamu harus bersemedi, membersihkan diri kamu, membersihkan pikiran kamu, dan aku ingin melihat seberapa kuat yakin kamu dengan ritual pesugihan ini. Di ritual pertama lah akan kita lihat bisa ndak kamu menjalankan ritual selanjutnya. Ritual di malam pertama, si Pak Arif ini disuruh buka baju. Ya, dia cuma pakai celana boxer atau celana pendek. Dia disuruh duduk menghadap ke sebuah hutan. Tapi Pak Arif ini tidak masuk ke dalam hutan itu, ndak, cuman di pinggirannya aja. Dia menghadap ke arah hutan yang konon katanya di dalam hutan itu ada sebuah gerbang gaib yang bisa mengantarkan kita masuk ke dalam istana Nyi Ratu Dewi Lanjar. Setelah 1 malam, di malam itu Pak Arif ini tidak boleh makan sebutir nasi, setetes air tidak boleh diminum. Dia cuman diberikan wiritan untuk mengamalkan atau memuja ya, menyanjunglah kata-kata sanjungan untuk Sang Dewi Lanjar tadi, si pemberi harta pesugihan. Pak Arif di sini diberikan clue, ketika nanti kamu merasa tempat kamu duduk ini berpindah,
Kamu lihat pindahnya kemana. Kalau pindah ke tengah laut, kamu jangan panik, itu cuman ilusi kamu. Kalau pindah ke tempat yang banyak binatang buas, itu juga ilusi kamu. Dan kalau pindah ke sebuah istana yang sangat besar sekali, itu bukan sebuah ilusi, namun kamu bisa masuk dan diterima ke dalam istana Nyi Ratu Dewi Lanjar. Ritual selanjutnya bisa kamu lanjutkan. Jadi setelah mendengar penjelasan dari si Abah, dengan yakin beliau duduk. Ditinggal sama si Abah. Pertama, Pak Arif ini merasa kalau tempat dia duduk itu seakan-akan tanahnya itu bergeser naik ke atas dan seperti dibawa terbang. Nggak tahu ya dibawa terbang kemana, tiba-tiba tempat Pak Arif duduk ini, tanah tempat Pak Arif duduk ini jatuh tapi di tengah-tengah kawah atau tengah-tengah Gunung Merapi. Dia merasa panas, dia merasa bau belirang yang sangat menyengat sekali, tapi dia mengingat apa yang disampaikan oleh juru kunci, kalau semua itu adalah ilusi. Bertahan aja. Kalau kamu bertahan, kamu akan kembali ke tempat kamu berasal. Pak Arif di sini menahan panas dengan sambil membacakan mantra-mantra pujaan untuk si Dewi Lanjar, dan seketika tubuhnya kembali ke tempat asal, ke pinggiran hutan, dan terlihat lagi ya kayu-kayu besar yang ada di hadapan Pak Arif. Dia kembali duduk tanpa henti-hentinya mengucapkan mantra-mantra tersebut, dan tidak lama berselang sebelum subuh lah Pak Arif mengatakan hutan-hutan yang ada di hadapannya, kayu-kayu besar itu berubah menjadi tiang-tiang pilar sebuah gerbang istana. Pak Arif melihat istana yang ada di hadapannya semuanya mengkilap terbuat dari emas, dan dari kejauhan seorang pria dengan menggunakan pakaian layaknya seperti prajurit datang menghampiri Pak Arif, ya, mengulurkan tangan membantu si Pak Arif ini berdiri dan membawa Pak Arif masuk ke dalam sebuah istana. Tapi cuman dibawa masuk ke dalam istana tanpa dapat melihat siapa-siapa saja yang ada di dalam istana tersebut. Hanya laki-laki itulah satu-satunya makhluk atau sosok yang dilihat Pak Arif di istana yang sangat megah dan mewah sekali. Pak Arif pun di sini sesampainya di dalam istana, dia terkejut dan dia kembali ke tempat asalnya. Tidak lama kemudian azan subuh berkumandang, si Abah juru kunci pun menjemput Pak Arif untuk kembali ke rumahnya. Apa yang beliau alami diceritakan sama si Abah, dan Abah mengatakan, ya udah, berarti kamu bisa melanjutkan prosesi yang kedua di malam selanjutnya. Di malam kedua, Pak Arif di sini disediakan sebuah kamar. Di dalam kamar itu kosong, cuman ada sebuah tembikar. Tembikar itu tikar ya, tikar yang digulung itu ditaruh di pojok. Pak Arif duduklah di dalam kegelapan di malam hari. Di dalam kamar itu cuma ditemani dengan sebuah lampu minyak, lampu lentera. Si Abah mengatakan, kamu seperti malam pertama duduk di sini, perhatikan tembikar itu, tikar yang digulung itu. Tikar itu nanti bisa berubah menjadi wujud-wujud yang menakutkan, bisa juga berubah menjadi wujud yang cantik, menggoda kamu bisa. Tapi bukan penampakan sosok-sosok itu yang kamu cari. Kamu harus menunggu tembikar itu terbuka, terbentang, dan bentangannya itu mengarah ke arah kamu. Ketika tembikar itu terbentang, bentangannya mengarah ke arah kamu, di situ nanti kamu akan melihat seorang putri cantik yang datang dari kegelapan, berjalan menuju ke arahmu, dan dialah sosok yang kamu tunggu-tunggu, Sang Dewi Lanjar, pemberi kekayaan. Tapi malam itu kamu belum dapat berinteraksi dengan Dewi Lanjar, cuma dapat melihat sosok itulah yang kamu tunggu-tunggu, sosok itulah yang selama ini kamu puja. Ritual malam kedua pun dilakukan. Tikar yang digulung ditaruh di pojokan. Dalam gelapnya malam, di dalam ruangan kamar itu, yaitu berubah menjadi sosok pocong, berubah menjadi sosok ular besar, berubah, kata Pak Arif. Tapi sama sekali dia tidak gentar, sampai dimana waktu tembikar itu jatuh, tak, dan seketika
Gulungannya terbuka mengarah ke arah Pak Arif yang duduk, sesuai dengan apa yang dikatakan si juru kunci pesugihan. Dalam gelapnya malam, dari kegelapan, cahaya kuning itu terlihat turun ya dari atas, turun ke arah tembikar, dan sosok itu menjelma menjadi seorang putri cantik, putri yang sangat cantik sekali. Tapi sebelum cahaya itu muncul, sebelum tembikar itu jatuh, Pak Arif ini mendengar suara kereta kuda ya, dengan suara ringkikan kuda yang sangat nyaring sekali. Terdengar sepatu kuda duduk. Pak Arif menggambarkan kuda untuk menarik kereta itu bukan 2 atau 4, bahkan bukan 6. Pak Arif merasakan dari hentakan suatu kudanya mungkin 8 ekor kuda yang menarik kereta kencana tersebut. Setelah kereta kencana itu membuat gaduh di telinga Pak Arif, barulah tembikar itu jatuh, sosok itu muncul. Sosok itu berdiri di hadapan Pak Arif, menatap Pak Arif dengan tatapan yang sangat sendu sekali. Wanita yang berparas cantik itulah yang ternyata sosok perwujudan Nyi Ratu Dewi Lanjar, sang penguasa yang akan memberikan kekayaan kepada si Pak Arif. Sosok itu kembali menghilang, dan sebelum menghilang, ringkikan suara kuda pun terdengar kembali. Pak Arif di sini dinyatakan sukses untuk di malam kedua. Tinggal 1 malam lagi untuk mencapai kesuksesan ritual pesugihan ini. Pak Arif akan bisa mendapatkan uang yang banyak dalam 1 malam. Tapi ritual di malam ketiga ini tidak dilakukan di malam selanjutnya. Si juru kunci mengatakan, ada sesuatu yang harus dipersiapkan dulu, tidak bisa besok, kemungkinan lusa akan kita lakukan ritual ketiga. Pak Arif pun senantiasa menunggu. Ritual malam ketiga atau ritual ketiga pun dipersiapkan, yang mana yang dipersiapkan sekarang ini adalah kambing yang dibawa oleh Pak Arif. Jadi kambing itu didandanin layaknya kambing yang mau ikut kontes ya, dipakein atribut-atribut atau ornamen-ornamen layaknya ya kayak kambing mau dikontesin lah ya. Pak Arif bertanya, untuk apa Abah bikin kambing itu gini? Ya ini syarat, karena kambing inilah yang akan menggantikan sosok atau menggantikan wujud tumbal sesembahan kamu nanti, penyerahan kamu nanti ya di malam ini. Kalau diterima, apa yang kamu berikan itu akan diberikan imbalan yang besar. Makanya kambing ini kalau bisa kita bikin lebih heboh atau lebih gagah lagi dari sekarang. Lengkap, menggunakan lonceng di kaki, menggunakan lonceng di leher. Kambing itu menggunakan atribut, dan malam ketiga pun dilakukan ritual pesugihan ini. Dilakukan di satu tempat yang terbuka. Si Abah di sini tidak meninggalkan Pak Arif seorang diri, enggak. Jadi posisinya mereka berdua dengan seekor kambing, lengkap dengan sesajen-sesajen yang lain, dupa ya. Terus tempat untuk arang, untuk membakar kemenyan, itu terus, asap kemenyan itu terus ngebul, membuat suasana yang ada di sekitar semerbak bau kemenyan. Di tengah malam ya, Pak Arif merasa kalau malam itu adalah malam puncak kejayaannya. Dia sudah pasrah, dia sudah yakin untuk menumbalkan dirinya sendiri. Setelah prosesi ritual dibuka oleh si juru kunci, Pak Arif di sini disuruh berdiri dekat dengan kambing, disuruh membawa sebilah pisau. Si juru kunci menyuruh Pak Arif ini untuk menyembelih hewan tersebut. Tapi si Abah mengatakan, ritual pesugihan ini tidak menerima tumbal namamu. Nama kamu tidak bisa dijadikan tumbal. Kamu tidak bisa menukar umurmu dengan harta kekayaan Ratu Dewi Lanjar. Sekarang kamu memilih siapa yang akan kamu tumbalkan. Dengan pisau yang sudah ada di tangan, dengan ritual pesugihan yang setengah sudah dilakukan,
Kebimbangan pun di sini kembali menerpa Pak Arif. Berkali-kali Pak Arif ini bertanya sama si Abah, apa alasannya saya ndak boleh, saya ndak bisa menjual umur saya, sedangkan syarat yang Abah berikan kepada saya pertama anak, istri, dan yang ketiga jual umur. Saya memilih untuk menjual umur saya. Abah bilang bisa, ayo kita lakukan. Kok sekarang nggak bisa? Abah kembali mengatakan kepada Pak Arif, namamu tidak diterima di istana Dewi Lanjar sesuai dengan apa yang kamu alami. Ketika kamu masuk ke dalam istana itu di malam pertama, apa yang kamu lihat? Adakah sosok yang kamu lihat di dalam istana tersebut kosong? Berarti kehadiran kamu tidak dinantikan di dalam istana gaib. Nyi Ratu Dewi Lanjar, anakmu lah, anakmu yang diminta oleh Nyi Ratu Dewi Lanjar. Kalau kamu ingin kaya malam ini, tukarkan nyawa anakmu dengan harta kekayaan Nyi Ratu Dewi Lanjar. Malam ini, setelah kambing ini kamu sembelih, kekayaan akan kamu dapat. Si Abah langsung menembak kalau anak Pak Arif lah yang diminta untuk menjadi tumbal. Sesuatu yang mustahil dan sesuatu yang tidak masuk akal. Barulah di sini, setelah semua berlalu, setelah semua dilakukan oleh Pak Arif, akal sehat Pak Arif baru terbuka di malam itu. Sontak di sini dia berpikir bahwa apa yang telah dilakukannya ini adalah hal bodoh. Untuk apa aku melakukan ritual pesugihan kalau ujung-ujungnya aku tinggal sendirian di dunia ini? Untuk apa aku memperjuangkan harta kalau anakku yang harus ditumbalkan? Tidak ada pilihan lain. Di malam itu, waktu sudah semakin mepet, si Abah terus mendesak. Ketika pisau itu kamu gorokkan, kambing itu mengeluarkan darah, mati dengan kesotan yang kamu lakukan, kekayaan akan kamu dapat. Nah, terus itu yang diucapkan si Abah, tapi di sini tidak tahu kenapa Pak Arif menatap ke arah kambing yang didandani seperti manusia itu. Dia melihat anaknya yang sedang merangkak seperti ini. Jelas sekali itu bukan kambing tapi anaknya. Pak Arif memperhatikan dengan seksama, ini bukan kambing, bukan, tidak mungkin ini kambing. Ini anakku, berarti aku harus membunuh anakku sendiri. Malam itu juga, dengan desaan yang terus diberikan oleh si juru kunci, Pak Arif di sini melemparkan pisau dan mengatakan, aku pulang. Ritual pesugihan ini tidak akan aku lakukan lagi. Aku berhenti di sini. Tapi si juru kunci mengatakan, barang siapa yang keluar dari ritual pesugihan tanpa menyelesaikan celaka, hidupnya akan dirundung celaka. Sial, kesialan akan kamu temui di setiap langkahmu. Tapi apa yang diucapkan oleh Abah, kata-kata yang menakutkan seperti itu tidak diperdulikan oleh Pak Arif. Dia memantapkan hatinya, daripada anakku yang mati jadi tumbal, aku senang, aku nikmatin harta, lebih baik aku hidup seperti ini. Kalau memang Tuhan itu ada, kalau memang Tuhan mau menolongku, inilah waktunya Tuhan untuk menolongku. Kalimat itu spontan terucap dari lisan Pak Arif yang sudah lama sekali tidak menyebut kalimat Allah. Tengah malam, Pak Arif keluar dari lokasi ritual pesugihan dengan mobilnya. Dia langsung pulang ke rumah. Sudah beberapa hari Pak Arif ini tidak pulang ke rumah. Enjoy aja, dia pulang ke rumah, pikirannya lepas di malam itu. Dia mandi sampai ke rumah, dia ngelihat anaknya sedang tertidur pulas. Istrinya bilang anaknya baik-baik aja, sehat. Pak Arif pun tidur, dan keesokan harinya Pak Arif di sini duduk termenung memikirkan apa yang telah terjadi, perjalanan yang dilakukannya selama ini, bahwa harta yang dikejar oleh Pak Arif itu adalah istilahnya apa ya? Iming-iming. Iming-iming yang telah diberikan oleh setan sehingga membuat beliau gelap mata. Usaha yang gagal itu salah satu cara setan untuk menggiring seorang umat
seorang manusia untuk memilih jalan lain. Sebenarnya itu adalah ujian yang Allah berikan. Ketika kegagalan-kegagalan itu dijadikan pembelajaran oleh Pak Arif, mungkin jalan Pak Arif tidak sampai sejauh ini, sampai 3 kali melakukan ritual pesugihan. Dan Pak Arif di sini menganggap anaknya lah, ya Allah di sini memberikan pertolongan atau memberikan gambaran dari sosok anak dari Pak Arif. Kita sedikit flashback dari cerita Pak Arif ini. Di pesugihan Gunung Kemukus, anak Pak Arif tiba-tiba demam. Anaknya yang menggagalkan ritual pesugihan di Gunung Kemukus dan ritual pesugihan menikah dengan jin. Anak Pak Arif diteror oleh jin istrinya yang bernama Delima. Pak Arif marah dan menghentikan ritual pesugihan. Dan yang ketiga, lagi-lagi anak Pak Arif yang akan dijadikan tumbal. Pak Arif di sini bersyukur sekali ya dengan pertolongan atau teguran-teguran yang Allah berikan dengan memberikan gambaran anaknya. Mungkin kalau bukan gambaran anak Pak Arif, dia sudah gelap mata. Pak Arif mengatakan di sini, istriku lah misalnya. Kalau istriku yang dijadikan pilihan, mungkin pada hari itu, pada malam itu, Pak Arif gelap mata melakukan ya yang diinginkan lah oleh perjanjian setan tersebut. Dia akan menumbalkan istrinya, tapi karena anak Pak Arif lah, dia bisa keluar terlepas dari jerat setan yang sangat mengerikan sekali. Memang setelah apa yang dilakukannya Pak Arif ini, kehidupannya lama sekali pulihnya. Lama sekali. Sampai-sampai Pak Arif ini ya enggak kerja apa-apa. Cuman mengandalkan istrinya lah ya, yang masak di rumah, bantu-bantu beresin rumah mertuanya. Pak Arif memang menyibukkan dirinya untuk mengikuti pengajian-pengajian dan sampai dimana ketika taubatan nasuha, seseorang yang benar-benar bersungguh-sungguh meminta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengampuni, mengangkat ya, memberi ampunan atas dosa kesalahan yang telah dilakukan. Dosa-dosa yang menghambat pintu rezeki pun dibuka dan rezeki yang sudah ditentukan Allah untuk keluarga Pak Arif kembali mulai mengucur. Sedikit demi sedikit, dan akhirnya berkat doa-doa yang tulus yang terus dipanjatkan Pak Arif, istri dan anaknya, rezeki yang sedikit itu menjadi berkah dan mengalir deras sampai hari ini. Nah, tapi yang anehnya Pak Arif bilang, setelah kejadian-kejadian spiritual dialami oleh Pak Arif, memang Allah tidak menitipkan rezeki yang lebih ya dalam untuk keluarga, yaitu istrinya tidak mengandung lagi. Pak Arif tidak dikaruniai anak lagi. Anaknya cuma dia 1 orang, itulah anak tunggal di dalam keluarga Pak Arif. Jadi dari perjalanan itu Pak Arif sadar bahwa apa yang dilakukannya adalah sebuah perbuatan salah. Beliau pun ya kurang lebih sekitar 5 tahun lah. 5 tahun setelah kejadian itu baru berani menceritakan kepada istrinya apa yang sebenarnya terjadi. Tapi istri Pak Arif adalah seorang wanita yang sangat solehah sekali. Dia mengatakan, ya sudahlah, itu kan dulu, yang penting sekarang kamu sudah kembali ke jalan yang sebenar-benarnya. Demikianlah kisah perjalanan Pak Arif yang sangat berkesan sekali, Masya Allah. Ya, saya takjub dengan apa yang telah dilakukan oleh Pak Arif. Memang ketika Allah ingin menyelamatkan umatnya, kita nggak nyangka dengan cara apa, dengan drama apa, seperti kisah dari si Pak Arif ini. Ya, dari awal saya nggak kebayang gimana perasaan Pak Arif mempertaruhkan sosok anak satu-satunya yang sangat beliau sayangi. Jadi itulah ya kisah dari Pak Arif ini. Mari kita ambil sedikit hikmah pelajaran untuk pelajaran kita ke depan nanti. Nah, untuk sahabat-sahabat yang memiliki pengalaman misteri bisa kirimkan cerita melalui email sebuahkisahmisteri@gmail.com. Sahabat jangan lupa follow akun Instagram saya di rio.wijaya91, akun Instagram official Sebuah Kisah Misteri di Sebuah Kisah Misteri Official, dan akun TikTok Sebuah Kisah Misteri. Linknya sudah saya sematkan di box deskripsi. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini. Nama-nama yang ada di kisah ini sudah disamarkan sesuai keinginan dari narasumber kita. Semoga pembelajaran perjalanan hidup yang dilakukan Pak Arif dapat sedikit kita ambil hikmah dan pelajaran bahwa sesungguhnya bersabar, bekerja keras, tawakal, dan berdoa, insya Allah kita akan mendapatkan jalan yang sempurna, jalan yang diridhoi oleh Allah.
Demikian sebuah kisah misteri. Saya Riu Wijaya mengucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.